Saudara, sidang kasus surat jalan palsu dengan terdakwa Joko Chandra memasuki babak akhir. Hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan membacakan putusannya. Selain nama Joko Chandra, ada dua nama terdakwa lainnya dalam kasus ini, yakni mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo, dan pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking. Pada sidang sebelumnya, Joko Chandra dituntut hukuman penjara 2 tahun. Jaksa menyebut Joko Chandra terbukti bersalah menginisiasi pembuatan sejumlah surat palsu bersama dua terdakwa lainnya. Jurnalis Kompas TV Maidop Elfrina akan melaporkan langsung jalannya sidang putusan kasus surat jalan palsu Joko Chandra langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Maidop, apakah hakim sudah membacakan putusan dari kasus ini? Radhi dan juga saudara, sidang yang harusnya dimulai atau beragendakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akhirnya ditunda hingga pukul 1 siang nanti, atau ini sekitar 30 menit jelang sidang akan dimulai. Artinya vonis belum dibacakan oleh majelis hakim, kita masih akan tunggu sidang dimulai pada pukul 1 siang nanti. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat, saya juga di sini sejak pukul 9.30 sudah melihat tadi kehadiran dari terdakwa kasus surat jalan palsu Joko Chandra dan juga pihak jaksa penuntut umum yang sudah tiba sekitar pukul 11 di ruang utama atau ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kita kalau misalnya seperti Anda katakan tadi, Radhi, melihat dari sidang-sidang sebelumnya, sidang di mana ada kesempatan dari jaksa penuntut umum untuk mendengarkan atau juga menggali keterangan dari sejumlah saksi dan juga ahli yang sudah dengarkan keterangannya di muka sidang, terutama juga untuk sidang tuntutan yang digelar pada awal Desember lalu. Jaksa penuntut umum ini menyebut bahwa Joko Chandra, terdakwa Joko Chandra terbukti secara sah atau bersalah menginisiasi pembuatan sejumlah surat jalan palsu bersama dengan dua terdakwa lainnya. Sudah Anda sebutkan tadi, ada Anita Kolopaking dan juga Brigjen Prasetyo Utomo. Surat-surat palsu yang dimaksud adalah surat jalan, kemudian juga surat keterangan pemeriksaan COVID-19 dan juga surat rekomendasi kesehatan, di mana surat-surat ini digunakan oleh terdakwa Joko Chandra untuk bisa kembali ke tanah air, melakukan sejumlah perjalanan, di antaranya adalah perjalanan dari Pontianak menuju ke Jakarta. Nah, dalam pembacaan tuntutannya juga jaksa penuntut umum menyebut bahwa ada sejumlah hal yang memberatkan terdakwa Joko Chandra. Di antaranya adalah selama persidangan terdakwa Joko Chandra ini dinilai memberikan keterangan secara berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan. Dan dalam tuntutannya jaksa penuntut umum ini mengenakan pasal 263 KUHP, maksimalnya adalah 6 tahun penjara. Tapi faktanya adalah tuntutan terhadap Joko Chandra ini hanya 2 tahun atau tidak sampai setengah dari ancaman hukuman maksimal yang diatur dalam pasal 263 KUHP. Nah, kalau kita melihat saudara, Radhi dan juga saudara, runutan atau rentetan dari persidangan kasus surat palsu dengan terdakwa Joko Chandra, Anita Kolopaking dan juga Brigjen Prasetyo Utomo, ada sejumlah saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, utamanya pada saat untuk terdakwa Joko Chandra, diantaranya adalah Bidokes Mabes Polri, kemudian juga ada pihak dari kantor KKP Pelabuhan Pontianak, ada digital forensik dari Mabes Polri, dan juga ada perusahaan charter pesawat, di mana pada saat itu Joko Chandra ketika tiba dari Pontianak menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat sewaan. Kita kalau mau melihat lagi, Radhi dan juga saudara, konstruksi dari kasus ini dimulai dari terdakwa kasus hak tagih cesi Bank Bali yang sudah buron sejak tahun 2009, yakni Joko Chandra, yang pada saat itu mencari kuasa hukum atau pengacara untuk peninjauan kasusnya ke Mahkamah Agung di Indonesia, karena pada saat itu dia statusnya masih buron dan ia bertemu dengan Anita Kolopaking, dan kemudian Anita Kolopaking inilah yang mengurus untuk peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun karena sang pemohon yakni Joko Chandra statusnya saat itu masih buron, akhirnya peninjauan kembali ini pun ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dan terdakwa Joko Chandra yang saat itu masih berada di luar negeri pun meminta Anita Kolopaking untuk menyusun rencana untuk menyambut kedatangannya di Indonesia secara aman, begitu dalam tanda kutip, kedatangannya di Jakarta secara aman, untuk bisa hadir sebagai pemohon peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan lanjut kisah ceritanya adalah Anita kemudian lewat Joko Chandra ini dikenalkan kepada pengusaha Tony Sumardi, dan kemudian Anita Kolopaking oleh Tony Sumardi dikenalkan kepada Brigjen Prasetyo Utomo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Mabes Polri. Dan kemudian Brigjen Prasetyo Utomo atau terdakwa Prasetyo Utomo ini diduga mengurus sejumlah surat-surat yang saya sebutkan tadi, Radi. Di antaranya ada surat jalan, kemudian juga surat rekomendasi kesehatan, dan juga surat keterangan pemeriksaan COVID-19 untuk mempermudah langkah-langkah dan juga gerak dari terdakwa Joko Chandra ketika berada di tanah air. Nah kemudian akhirnya waktu yang ditunggu tiba, Joko Chandra berhasil tiba di Indonesia yang saat itu dia statusnya masih adalah buron sejak tahun 2009, bisa berhasil ke Indonesia lewat Bandara Supadio Pontianak dan kemudian menuju Jakarta lewat Bandara Halim Perdana Kusuma. Tadi kami juga sempat berbincang dengan kuasa hukum dari Joko Chandra, Susilo Ariwibowo, yang mengatakan bahwa mereka optimis sekali terdakwa Joko Chandra ini bisa bebas dari segala macam tuntutan, terlepas juga memang ini sudah disampaikan pada saat pembacaan nota pembelaan baik oleh Joko Chandra maupun oleh kuasa hukum Joko Chandra, Susilo Ariwibowo. Intinya adalah menurut Susilo Ariwibowo, jaksa penuntut umum ini mendakwa Joko Chandra dalam pembuatan surat palsu, pembuatan dan juga pengurusan surat palsu. Nah ini yang tidak kuat menurut Susilo atau kuasa hukum dari terdakwa Joko Chandra. Hingga saat ini dari fakta-fakta persidangan tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum ada surat asli yang kemudian dipalsukan oleh Joko Chandra untuk bisa masuk ke Indonesia dan juga beraktivitas di Indonesia dari Pontianak menuju Jakarta. Dan juga ini yang menjadi suatu kepercayaan diri dari terdakwa Joko Chandra yang kami wawancara sebelum saya live ini. Dia mengatakan bahwa fakta-fakta persidangan sudah jelas bahwa tidak ada bukti, ia memalsukan surat, ia juga amat sangat optimis bisa divonis bebas. Tapi tentunya kita akan melihat jalannya persidangan, nanti majelis hakim akan memutus apakah memang nanti akan ada pidana terbukti bersalah atas surat jalan palsu ini. Nanti kita akan tunggu pada pukul 1 siang nanti, Radi. Ya, beberapa menit ke depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan memutus sidang putusan kasus surat jalan palsu yang melibatkan Joko Chandra dan juga pengacaranya Anita Kolopaking serta mantan perwira tinggi Polri Brigjen Prasetyo Utomo. Terima kasih Maido Pelfrina dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur melaporkan. Saudara, siang ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang putusan kasus surat jalan palsu yang melibatkan Joko Chandra. Pada sidang sebelumnya, Joko Chandra dituntut jaksa 2 tahun penjara. Dalam pledoi atau nota pembelaan, Joko Chandra, terdakwa kasus surat jalan palsu, menyatakan tak bersalah. Joko di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan hanya menggunakan surat jalan, namun bukan palsu, sehingga ia minta dibebaskan. Kebenaran dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini, yakni saya bukan pelaku tindak pidana membuat surat palsu atau memasukkan surat sebagaimana surat tuntutan penuntut umum, dan atau saya bukanlah pelaku tindak pidana memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan sebagaimana surat dakwaan penuntut umum, sehingga harus dibebaskan. Dugaan penggunaan surat jalan palsu melibatkan Joko Chandra saat Joko menjadi buronan Kejaksaan Agung. Joko dibuatkan surat jalan oleh Brigjen Prasetyo Utomo yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama. Surat jalan dibutuhkan Joko untuk bisa lalu lalang di Indonesia saat masih berstatus buronan. Salah satu tujuan Joko ke Indonesia adalah untuk mengurus peninjauan kembali kasus hak tagih Bank Bali yang membuatnya divonis 2 tahun penjara. Selain Joko dan Brigjen Prasetyo, terdakwa lain adalah pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking. Ketiganya menghadapi vonis hakim hari ini. Sebelumnya jaksa menuntut Joko dan Anita penjara 2 tahun dan Brigjen Prasetyo penjara 2 tahun 6 bulan.
Tim Liputan, Kompas TV.